Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua sekalian. Kali ini bincang santai saya akan berbincang bersama Pak Dr. Aan, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Nah, tema kita kali ini adalah terkait dengan PSBB dikaitkan dengan perspektif hukum tata negara darurat. Saya sapa sekarang Pak Aan. Assalamualaikum Pak Aan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Nuruddin Hadi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Aan? Alhamdulillah baik-baik ini Pak. Semoga semua sehat semua ya. Ya. Amin, amin. Baik Pak Aan, ini kan beberapa wilayah terutama di Jawa Timur ini kan menerapkan PSBB ya. Pembatasan sosial berskala besar. Ini kan sebetulnya salah satu instrumen untuk mengendalikan ya, mengatasi keadaan darurat. Nah, pertanyaan pertama, dalam perspektif hukum tata negara darurat ini sebetulnya seperti apa, Pak? Ya, baik Pak Nuruddin. Jadi begini. Ciri khas ya dari sesuatu kedaruratan termasuk dalam stat nutreh atau tata negara darurat itu adalah ada pertama suatu kondisi yang kemendesakan atau suatu kegentingan. Kemudian ini di hal yang sifatnya luar biasa. Dan ini tidak berlaku terus-menerus. Jadi ada sifat limitation of time atau keterbatasan waktu atau kesementaraan. Ya. Jadi yang namanya darurat itu harus sementara. Nggak bisa darurat itu terus-menerus, itu namanya bukan darurat. Nah, dalam kondisi tata negara darurat, maka mekanismenya juga mekanisme yang sementara, mekanisme yang darurat. Nah, dengan demikian, proses-prosesnya, akuntabilitasnya, kemudian pirantinya, perangkatnya, juga harus dalam perspektif kedaruratan. Nah, di Indonesia sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur soal kedaruratan ini, khususnya ketatanegaraan darurat. Adalah peraturan perundang-undangan ya, maupun dalam bentuk konvensi. Karena konvensi itu kan tidak tertulis, konvensi itu kebiasaan ketatanegaraan. Jadi baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis sudah ada. Dalam Undang-Undang Dasar juga sangat dimungkinkan. Gitu Pak Nuruddin. Ya, terkait dengan akan ada banyak kritik sebetulnya terkait dengan pelaksanaan PSBB ini. Karena di PP itu, di PP tentang PSBB misalnya, itu kan tidak detail mengatur hak dan kewajiban negara, ya, terutama daerah. Nah, itu seperti apa, Pak? Karena kondisi darurat itu kan ada implikasi pembatasan tertentu kepada masyarakat. Tentu ini kan ada aspek hak warga negara yang dilanggar, sebetulnya kan begitu. Ini seperti apa? Ya. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa prosedurnya harus tertentu dan harus akuntabel. Kenapa? Karena nanti ini muaranya adalah kepada perlindungan hak asasi manusia. Ya, darurat juga darurat, tapi jangan sampai kemudian mengakibatkan masalah yang kedua, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu, dalam konteks kedaruratan ini, harus dipenuhi prosedur-prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kaitannya sama PSBB, ini kan undang-undang yang mengatur adalah undang-undang karantina kesehatan. Seharusnya tunduk ke sana. Tapi sebenarnya saya kurang tepat juga kalau mengatakan PSBB ini dalam kaitannya dengan undang-undang karantina kesehatan. Karena dalam undang-undang karantina kesehatan sendiri, ya, itu sebenarnya sudah ada prosedurnya, yaitu misalnya Presiden harus menetapkan darurat kesehatan dahulu. Kemudian harus menetapkan syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat. Dan di dalam PP ini tidak ada. Tidak ada. Sehingga kalau saya katakan ini bermula dari undang-undang kekarantinaan kesehatan, ya sebenarnya kurang pas juga. Jadi semacam apa ya? Ya seolah-olah ini adalah terkait dengan undang-undang kekarantinaan atau implementasi atau pelaksanaan dari undang-undang kekarantinaan kesehatan. Tapi ini tidak konsisten menurut saya. Kalau mau ikut undang-undang kekarantinaan kesehatan, ya seharusnya konsisten terhadap prosedur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Ya, ya. Oke. Terkait dengan
penerapan PSBB di Malang Raya, Pak. Ini kan wali kota, bupati di Malang Raya kan sudah mengeluarkan ada peraturan bupati Malang misalnya nomor 16 ya, tahun 2020. Kemudian Kota Batu mengeluarkan Perwal 48, kota mengeluarkan Perwal 17. Nah, kalau kita cermati, itu kan ada pembatasan tertentu. Ya, misalnya pembatasan ada paling kan 3 itu kan, pendidikan, kemudian aspek keagamaan, dan seterusnya, kemudian kegiatan sosial. Nah, terkait dengan aspek ekonomi, Pak, ini kan ada dampak ekonomi yang terjadi. Tapi di sisi lain di Perwal itu, tapi memang di PP itu tidak ada aturan yang detail mengenai apa kemudian kewajiban negara atau daerah untuk memberikan hak kepada warga yang terdampak. Ini seperti apa, Pak? Ya, kalau saya baca di dalam PP dan Permenkes ya, itu seharusnya ada ini bagi daerah yang ditetapkan PSBB kemudian ada warga yang terdampak, maka kewajiban dari pemerintah daerah adalah menyiapkan atau menyediakan kebutuhan pokok. Nah, kalau ini sampai tidak ada di Malang Raya ini dalam peraturan kepala daerahnya, nah berarti ini tidak sesuai dengan PP maupun Permenkes. Ini satu. Tapi kalau saya dengar baik dari kepala daerah sendiri, ya waktu ada konferensi dan sebagainya, kepala daerah mengatakan bahwa akan menyediakan bantuan ya, kepada masyarakat ya, berupa uang ya, BLT, bantuan langsung tunai. Itu yang saya dengarkan. Tapi realisasinya saya belum tahu nanti, karena kan PSBB-nya belum mulai. Ya. Nah, terlepas dari itu, Pak Nurudin, ya. Saya ingin coba menyoroti, Pak ya. Ini masih belum ke aspek lokal, belum masuk lokal dulu, tapi hubungan antara pusat dengan lokal, Pak Nurudin ya. Begini, Pak. Dalam pemikiran saya itu, apakah benar membuat mekanisme seperti saat ini, yakni penerapan PSBB itu sangat tergantung dari permohonan daerah. Oh ya. Jadi ini kan bottom up ya. Bottom up. Daerah mengajukan, kemudian kemudian pusat nanti akan memverifikasi, menyetujui, kemudian dilaksanakan oleh daerah. Nah, dalam pertanyaan atau terkait dengan pertanyaan Pak Nurdin yang pertama, bahwasannya ini kan darurat. Darurat. Ya. Kalau darurat, mekanismenya seperti itu, ya seperti itu, bottom up ke atas, akan timbul masalah. Justru akan timbul masalah. Apa masalahnya? Satu adalah parsial. Ada kesan bahwasanya pusat itu atau negara melepaskan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada daerah. Justru kalau yang melakukan PSBB itu nasional atau istilah di luar negeri disebut dengan lockdown nasional ya. Ini akan membawa daerah itu dalam posisi yang ringan, tidak terbebani berat seperti ini. Ya. Ini kan timbul dulu korban di daerah, diakumulasi, dilihat pertingkatannya berapa, kemudian dari jumlah masifnya korban di daerah, boleh kemudian daerah mengajukan PSBB. Nah, itu kan seperti yang Malang awal dulu kan mengajukan, akhirnya ditolak oleh kementerian karena tidak signifikan katanya. Loh, kok mendasarkan kebijakan bukan preventif tapi kuratif. Dan ini nggak bisa kuratif penyakit ini. Wong 4 hari aja sudah lewat. Ya. Kecuali kalau ini menaun ya masih bisa lah ada waktu berpikir. Nah ini nggak ada waktu berpikir. Tentara ini tentara tanpa bentuk yang orientasinya anak kematian. Dia tidak mengambil alih sumber daya alam, dia tidak mengambil alih kekuasaan, tapi COVID-19 ini ya untuk mematikan. Nah, kalau seperti ini, maka daerah-daerah itu akan sangat parsial. Nah, yang pertama dulu menerapkan PSBB adalah Jakarta. Ya, itu pun juga awalnya dicemooh, Jakarta mau seperti itu. Malang waktu itu mau ngikuti, ya, sehingga waktu itu sempat istilahnya lockdown, kata kepala daerah Malang, kota Malang kan. Akhirnya ditelepon presiden, ditelepon dirjen dan macam-macam, akhirnya ya dicabut juga seperti itu. Dan ya sekarang malah diterapkan PSBB. Jadi ini kan menjadi parsial. Nanti yang terjadi adalah daerah yang satu PSBB, daerah yang lain tidak, menularnya ya
kembali. Sekarang Malang Raya PSBB, Pasuruan tidak. Ya, betul. Ya, padahal orang Pasuruan masuknya ke Lawang, masuknya ke Malang, ya kan sami mawon. Jadi kan jadi masalah yang besar juga nanti. Ya, kita menahan diri. Dalam PSBB kan resikonya besar. Kita 14 hari ke depan harus menahan diri, nggak kemana-mana, nggak keluar, dan sebagainya. Tapi setelah selesai dari itu, nanti orang Pasuruan masuk lagi ke sini, bablas semua. Orang yang untuk apa kita nahan diri selama 14 hari? Ini satu persoalan, parsialitas itu. Kemudian yang kedua, potensi konflik. Dengan daerah yang mengajukan, maka akan membuat konflik itu ada di daerah. Keputusan kan oleh daerah. Sehingga apa? Kepala daerah akan berhadapan dengan DN usaha, itu satu, pasti. Kepala daerah akan dikomplain oleh pengusaha yang di lockdown atau yang di PSBB yang ditutup dan sebagainya, yang dibatasi waktunya, belum lagi dengan pedagang-pedagang kaki lima dan sebagainya. Ini kan menjadikan tidak produktif. Ya. Kalau ini adalah kebijakan nasional, ya, dirasakan oleh semua merasakan dampak yang sama. Ya, insya Allah bisa disadari lah bahwa ini ya memang kita harus lockdown bareng-bareng, kita harus PSBB bareng-bareng. Gitu. Nah, tapi kalau seperti ini, akibatnya ya konflik itu ada di daerah. Nah, ini masalah baru dan sudah banyak ini. Terkait dengan BLT, bagaimana kemarin Lumajang berhadapan dengan Poltim, perdebatan soal penyaluran. Nah, ini kan ya akibat itu tadi, yang konflik itu di daerah. Belum lagi dengan rakyat yang kemarin di pasar juga sempat mau berkelahi. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya nggak perlu terjadi karena parsialitasnya. Kemudian yang kedua adalah soal proseduralnya, Pak. Ya. Jadi yang tadi saya katakan bottom up tadi itu kan hanya menciptakan birokrasi baru. Ya. Daerah menyusun dokumen. Ya, yang lain sibuk mengatasi penyakit, daerah menyusun dokumen. Dokumennya kemudian disampaikan ke pusat, itu pun harus lewat gubernur. Saya sampai sekarang belum menemukan di Permen maupun di PP ya, kewenangan gubernur sebelum diajukan oleh kabupaten kota ke Kemenkes, itu gubernur bisa melakukan semacam persetujuan. Ya. Nah, ini saya belum menemukan itu, atau mungkin saya kurang baca. Tapi di Permenkes atau di PP saya kok nggak ada. Nah, seharusnya kan langsung. Tapi ini kenyataannya tidak, sehingga kemarin kan agak gagal. Nah, kan gitu. Ketika turun pun juga sama, Pak. Ketika turun PSBB, itu kan yang kemudian memutuskan kapan harinya kan gubernur. Ya, gubernur menentukan kapan dilaksanakan. Jadi ketika SK dari Menteri Kesehatan turun bahwa Malang PSBB, Malang Raya PSBB, tanggalnya kapan? Nah, itu masih ditentukan oleh gubernur. Nah, itu ada di peraturan gubernur itu malah ketentuannya. Tapi di PP dan di Permen saya tidak ketemu. Artinya apa? Birokrasinya kan panjang. Ini berhadapan nyawa ini di lapangan. Ya, toh? Ya. Tapi masih berdebat soal birokrasi. Nah, ini logika saya nggak nyambung sampai di sini. Ini yang kita hadapi ini ya. Jadi belum satu kesatuan, Pak. Oke. Dan yang terakhir itu kan soal beban daerah akhirnya, Pak. Tadi yang pertanyaan Pak Nurudin, nah, terus bagaimana tanggung jawabnya? Ya jelas, ya daerah harus mencukupi. Tapi persoalannya adalah mengapa ini menjadi beban daerah? Mengapa tidak kemudian kalau ini secara nasional dinyatakan ya menjadi beban bersama akhirnya, bukan hanya beban Kabupaten Malang, Malang Kota, kemudian sama Batu. Kalau beban bersama, berarti semua APBD juga akan menyokong bersama-sama. Nah, kalau ini kan tidak. Bagi daerah yang nggak lockdown, bagi daerah yang nggak PSBB ya tetap aja berjalan seperti biasanya, walaupun ada refocusing. Tapi kan refocusingnya akan sangat berbeda dengan daerah yang menerapkan PSBB. Saya kira kok gitu, Pak. Ya, jadi memang dalam pandangan Pak Aan, memang idealnya memang PSBB itu kan ya, harus menasional kan begitu ya. Paling tidak regional lah, Jawa Timur kan gitu. Idealnya kan begitu Pak Aan ya. Iya. Ya, regional pun menurut saya nggak cukup. Contoh seperti Jakarta ya, Pak. Ya, dalam satu provinsi ya, Jakarta, itu satu PSBB. Tapi, Pak, ya, tapi kalau hanya Jakarta saja, kemudian ada Banten, ada Jawa Barat yang nggak PSBB, ya sama saja juga akhirnya. Karena orang Bandung itu ya kerjanya di Jakarta. Ya, sama. Orang Bogor kerjanya di Jakarta. Kan begitu, Pak. Ya. Jadi seharusnya ini minimal lah, kalau dibuat minimal, itu satu pulau lah, Pak. Satu pulau. Pulau Jawa sudah PSBB. Gitu. Sehingga kan perputarannya hanya ada nafas lah, kalau PSBB dalam satu pulau kan masih ada sumber daya dan sebagainya bisa dimanfaatkan di satu pulau. Nah, saya dulu sangat respect terhadap Papua.
Papua dari awal gubernur sudah mengatakan bandara tutup, bahkan sampai militer pun apabila bukan anggota militernya Papua, dalam arti tentara yang tidak bertugas di Papua itu nggak bisa masuk. Saya punya teman itu mau pelantikan sebagai jenderal di sana karena menempati pos baru, karena belum ada pengangkatan sebagai tetap sebagai SK di sana, sebagai jenderal di sana, ya nggak bisa masuk. Nah, jadi itu bagus. Tapi sekarang juga kebobolan karena juga ada pintu-pintu masuk tidak hanya dari bandara, dari laut dan sebagainya bisa masuk, akhirnya kebobolan juga. Ya, baik. Pak, terkait dengan bantuan sosial, memang di Perwal itu Batu maupun kabupaten termasuk kota sebenarnya ada bantuan sosial berupa uang tunai dan bantuan sembako non tunai. Hanya saja kan problemnya adalah akurasi data yang tidak akurat, kemudian sasaran penerimanya, bahkan di situ tidak jelas sebetulnya yang dibantu itu tidak semua masyarakat. Padahal semua masyarakat terdampak sekarang, bukan hanya masyarakat yang selama ini menerima bantuan dari pusat. Kan ada bantuan misalnya PHK dan seterusnya itu kan. Ya, semacam BLT. Ya. Ini menjadi persoalan sebenarnya. Seperti apa, Pak? Ya, ini juga yang kemarin itu kan ya, kalau saya ikuti perdebatan antara Bupati Lumajang ya Pak, Kak Torik sama sama Boluang Mongondo Timur ya, Poltim ya. Itu kan sama. Yang diminta daerah itu sebenarnya simple, yaitu daerah ingin bisa mengupdate data yang diberikan oleh pusat, karena kan datanya terpusat. Sementara update data pusat itu kan lama, ya, tidak mungkin, tapi tidak real time lah gitu. Sehingga yang real time itu ya orang yang dari daerah. Tinggal sekarang kuncinya adalah kepercayaan. Pusat percaya kepada daerah, daerah juga harus amanah dalam memegang itu. Kan itu sebenarnya. Ya. Makanya kemarin saya setuju dengan Bupati Lumajang yang mengatakan, ya sudah, kalau memang ada ketidakpercayaan itu, silakan kami dievaluasi. Jadi sebenarnya punishment-nya harus jalan. Kalau ada penyimpangan, bupati menyimpangkan, atau camat menyimpangkan, atau kades, atau lurah, ya seharusnya ada punishment untuk dalam rangka evaluasi. Kan begitu. Tapi yang tahu persis lapangan adalah mereka. Nah, sehingga dalam hal ini memang harus disinkronkan. Pusat ada bantuan, pusat itu juga banyak, bukan satu. Kemenses ada, kemudian Kemendes ada, kemudian Kemenaker ada, kan banyak itu banyak pintu. Belum lagi nanti provinsi ada, belum lagi kabupaten kotanya ada juga. Nah ini yang ya kita senang sih semua banyak sumber untuk bantuan kepada masyarakat. Cuman jangan sampai ini kemudian menciptakan blunder yang akhirnya konflik sendiri dalam masyarakat. Nah sehingga harus terintegrasi semua bantuan ini kalau bisa satu pintu, sehingga mana yang dapat dan mana yang nggak dapat itu sudah dapat terdata dengan baik. Itu saya kira. Ya, mungkin karena regulasinya, ya regulasi dalam Undang-Undang PP itu belum mensinergikan antar kementerian gitu ya, yang tadi Bapak sampaikan gitu. Ya. Ya kita memang ada beberapa lubang ya atau bolongnya di sini. Pertama adalah memang di regulasinya ya kurang rigid di situ. Tapi sebenarnya kelemahan hukum itu kan memang di situ Pak. Hukum itu tidak bisa langsung adaptif menyelesaikan masalah karena kan sangat statis yang tertulis ya, yang tertulis. Sedangkan masalah itu kan sangat dinamis ya. Sehingga hukumnya nggak nutut karena ini kan hukum kedaruratan. Seharusnya hukumnya tidak terlalu rigid tetapi hukumnya itu fleksibel sehingga dalam situasi kedaruratan ini bisa berperan. Nah, bagaimana maksud saya hukum yang fleksibel itu? Hukum fleksibel itu hukum yang bisa memungkinkan dalam suatu kondisi tetap berjalan ketentuannya. Sehingga apa yang di sini yang menjadi kuncinya? Yang menjadi kunci adalah kewenangan kepada aktor-aktor struktur hukum. Ini yang harus dibekali. Sehingga fungsi koordinatif itu yang penting. Nah, jadi hanya dibuka aja hukum misalnya menentukan bahwa dalam bantuan ini dikoordinasikan oleh Menko apa sudah. Jadi Menko misalnya ya, kita kan ada beberapa Menko ya, khususnya ini kan berarti Menko Kesra ya, ya Pak Muhajir misalnya, dan sumber daya ya, Nah, Prof Muhajir misalnya. Nah ini yang diminta sudah mengkoordinir
Nah, bagaimana Prof. Muhadjir mengkoordinir sebagai Menko, ya terserah sudah dari Menko, karena ini memang sangat fleksibel gitu. Sehingga bisa mengkoordinir menteri-menteri yang lintas sektoral ini, bisa menteri desa dikoordinir, menteri sosial dikoordinir, nanti juga menteri dalam negeri dikoordinir. Ya, ini memang harus darurat betul. Jadi kalau terlalu rigid, hukumnya nggak nutut terus mengikuti. Jadi harus dibuat hukum yang fleksibel, yang bisa bermain atau bisa bekerja di segala arah dengan mengutamakan kepada aspek pemberian kewenangan kepada suatu institusi untuk melakukan koordinasi. Ya, berikutnya Pak An. Ini kenapa pelaksanaan PSBB itu kan harus ditetapkan dengan peraturan wali kota atau bupati gitu. Kenapa tidak dengan perda misalnya? Karena ada DPRD yang merasa tidak dilibatkan dalam proses ini gitu. Ya, di samping juga jangkauan perwali itu kan sanksinya kan hanya administratif gitu. Ini seperti apa Pak An? Kok kenapa tidak harus perda yang harus mendapatkan persetujuan DPRD dan seterusnya? Ya, ini pertama bisa kita pahami dalam konteks kedaruratan lagi. Kenapa? Karena kalau pakai perda itu kan harus melewati satu, propam perdanya harus diperbaiki dulu. Nah, kan propam perda itu sebagai suatu wadah perencanaan pembentukan perda. Nah, itu harus diperbaiki dulu. Kemudian baru nanti masuk ke dalam tahap penyusunan, harus ada naskah akademiknya. Ya, harus ada rancangan perdanya, harus ada pembahasan tingkat 1, pembahasan tingkat 2, harus ada persetujuan, harus ada sidang. Padahal dalam COVID ini sidangnya juga agak kesulitan karena masih dari daring ke manual. Dari manual ke daring ya. Nah, ini kan timbul masalah. Sehingga memang idealnya seharusnya perda karena bisa memberikan sanksi yang lebih jelas ya, kalau ada pelanggaran. Kemudian keterlibatan rakyat ya. Cuma dari sisi kedaruratan mungkin bisa kita maklumi. Satu. Yang kedua adalah ada problem sebenarnya kalau saya lihat dengan bentuknya peraturan kepala daerah. Satu, tidak kompatibel dengan arahan dalam standar kesehatan, yaitu bersifat regional. Bersifat regionalnya kan Malang Raya, berarti ada kabupaten, ada kota, ada Batu. Kemudian Surabaya Raya, ada Gresik, ada Surabaya, ada Sidoarjo dalam satu kesatuan. Kalau ini diatur dengan peraturan kepala daerah, itu kan kepala daerah masing-masing sektor, masing-masing kabupaten kota, tidak bisa melingkupi, ya. Jadi nggak kompatibelnya itu dengan rayanya tadi itu. Kalau dulu sih masih ada peraturan bersama kepala daerah, Pak. Sekarang kan sudah dihapus itu peraturan bersama kepala daerah. Sekarang nggak ada. Nah, jadi ya menjadi parsial dan menyulitkan gitu Pak untuk implementasinya untuk bersama-sama. Kemudian yang kedua sanksi, betul Pak Nurudin tadi ya, sanksinya ya sanksi administratif. Loh kan bisa Pak pakai sanksi pidana sebagaimana ketentuan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Akhirnya kan merujuk ke sana sanksinya. Nah, tapi kan problem ya. Kenapa? Kalau peraturan kepala daerah itu kan aspek administratif. Kemudian yang ini hanya mengatur masalah prosedural. Kalau dalam hukum pidana, itu kan harus memenuhi 2 syarat. Satu, ada mens rea-nya, ada niat jahatnya. Kemudian yang kedua ada skuld, ada kesalahan. Nah, kalau di dalam administratif kan tidak ada niat jahat. Ya. Karena ini administratif, berbeda dengan pidana. Nah, hukum materialnya ini atau hukum perbuatan yang dikenakan sanksi itu administratif, tetapi sanksinya pidana nggak cocok lagi. Ya. Jadi seharusnya makanya yang pas itu ya sebenarnya bukan daerah yang menentukan PSBB, kan ini salah kawitan kalau bahasa Jawa. Bukan daerah yang menentukan PSBB, seharusnya ditarik ke atas. Ya undang-undang memang yang seharusnya. Jadi negara yang menerapkan PSBB ini. Sehingga yang diterapkan ya undang-undang kekarantinaan kesehatan. Kalau ada yang melanggar ya disanksi dengan undang-undang itu, bukan karena melanggar perwal, tapi melanggar undang-undang. Iya. Sehingga kalau ada para penegak hukum langsung menindak itu kan jelas ya.
Kalau ini kan aparat penegak hukum kan agak sulit ini mau masuk ketika menindak masyarakat yang melanggar itu, kan? Karena dasarnya kan perwal itu. Ya. Ya, memang, Pak. Jadi ya ini kan menjadi hukum alam ya, hukum rimba, Pak ya. Jadinya kuat-kuatan akhirnya. Ya polisi mau menindak, polisi mau menahan orang, mau mengkarantina orang kan, ya karena polisi bawa pistol aja. Kalau polisi bawa donat ya nggak akan ada yang menaati kan gitu. Ya karena ya itu tadi piranti hukumnya juga sudah salah. Tapi kan kalau polisinya ngotot ya, siapa yang nggak takut kalau ditodong sama pistol kan, akhirnya nurut saja. Tapi kalau kemudian warga masyarakatnya sadar bahwa yang dikenakan itu tidak pas hukumnya, ya akan menggugat kan gitu. Jadi malah akan ribet sendiri nanti pemerintah daerah atau negara ini menghadapi gugatan-gugatan masyarakat karena ya dasarnya memang nggak benar gitu. Jadi ini menjadi masalah baru ini. Makanya ya dalam kondisi darurat ini ya intinya kesadaran aja lah ya, semuanya sadar bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama. Kalau sama-sama saling ngototnya akhirnya ya itu tadi malah nggak jadi dandanan, malah nggak jadi tatanan gitu. Artinya dari sisi karena peraturan perundang-undangan masih lemah, maka memang dibutuhkan kesadaran ya. PSBB itu dibutuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk mentaati agar pandemi ini tidak meluas. Itu Pak. Ya, saya kira kok begitu. Jadi ini bukan hanya persoalan hukum ya, ini bukan hanya persoalan menang-menangan dari sisi konsepsi hukum, tapi ini ada sebuah kesadaran berbangsa dan bernegara yang dewasa. Ya, kita paham bahwa ada lubang-lubang hukum tadi itu, ya memang itu nyata. Ya, tapi kan bukan itu yang orientasi kita. Orientasi kita adalah bagaimana menjaga kita ini sehat semua, pandemi ini segera berakhir kan gitu. Walaupun ada lubang-lubang di sana sini dari sisi aspek hukumnya ya kita pahami itu ya menjadi kesadaran lah. Ya sudah saya nggak akan pergi kemana-mana, saya stay di rumah ya bukan karena dipaksa oleh hukum ya, tapi karena saya sadar bahwa ini untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Misalnya saya harus ke orang tua, saya harus ke saudara, saya harus ke teman ya kepentingan orang tua, kepentingan teman itu kan begitu. Ya. Jadi ya kita anggap ini musibah bersama. Baik Pak An, terima kasih atas waktunya bincang santai di channel saya. Sekali lagi Pak Dr. Widarto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada bincang santai berikutnya. Bye-bye.